Pada zaman dahulu, berdirilah kerajaan Majapahit yang makmur di bawah pemerintahan Ratu Kencana Wungu. Rakyat hidup tentram dan damai. Namun, di ujung timur Pulau Jawa berdiri kerajaan Blambangan yang dipimpin seorang raja sakti bernama Minak Jinggo. Minak Jinggo terkenal sebagai ksatria yang sangat kuat. Akan tetapi, kesaktiannya membuatnya sombong dan haus kekuasaan. Ia ingin menguasai Majapahit dan mempersunting Ratu Kencana Wungu. Yang mulia, keadaan kerajaan aman. Hasil panen rakyat melimpah tahun ini. Syukurlah, tugas seorang pemimpin adalah menjaga kesejahteraan rakyat. Ampun Yang Mulia. Ada apa? Utusan dari kerajaan Blambangan ingin menghadap. Persilahkan masuk. Sampaikan maksudmu. Raja kami memerintahkan agar Majapahit tunduk kepada Blambangan. Selain itu, beliau ingin memperistri Ratu Kencana Wungu. Berani sekali. Utusan, katakan kepada rajamu, Majapahit tidak akan pernah menyerahkan kemerdekaannya. Dan aku tidak akan menerima lamaran yang disampaikan dengan ancaman. Kalau begitu, bersiaplah menghadapi perang. Yang mulia, ancaman itu tidak boleh dianggap remeh. Aku tahu, tetapi Majapahit tidak akan takut kepada siapapun yang mengandalkan kesombongan. Penolakan Ratu Kencana Wungu membuat Minak Jinggo semakin murka. Apakah utusanku sudah kembali? Ampun Paduka, Ratu Kencana Wungu menolak lamaran Paduka. Apa? Berani sekali perempuan itu menolak Minak Jinggo. Paduka, izinkan kami menyerbu Majapahit sekarang juga. Belum. Aku ingin mereka gemetar terlebih dahulu. Sebarkan berita bahwa siapapun yang melawan Minak Jinggo akan binasa. Siap, Paduka. Kakang, mengapa begitu marah? Karena harga diriku diinjak-injak. Kakang, kemenangan tidak selalu diraih dengan amarah. Diam! Tidak ada yang mampu mengalahkanku. Aku memiliki kesaktian dan godo besi kuning. Siapapun yang berani melawanku akan mati. Penolakan Ratu Kencana Wungu membuat Minak Jinggo semakin murka. Ancaman perang semakin nyata. Patih Logender, bagaimana keadaan di perbatasan? Ampun Yang Mulia, beberapa desa mulai merasa cemas. Pasukan Blambangan terlihat berlatih dan memperkuat pertahanan mereka. Aku tidak ingin rakyat menjadi korban.
apakah ada seorang kesatria yang sanggup menghadapi Minak Jinggo? Paduka, kami siap berperang. Tetapi kesaktian Minak Jinggo sangat terkenal. Konon belum ada yang mampu mengalahkannya. Kalau begitu, dengarkan titahku. Mulai hari ini diumumkan sayembara bagi seluruh kesatria Majapahit. Siapapun yang mampu mengalahkan Minak Jinggo akan memperoleh penghargaan besar dari kerajaan. Sebarkan titah ini ke seluruh pelosok negeri. Semoga ada pahlawan yang berani. Majapahit membutuhkan seorang penyelamat. Di sisi lain, di sebuah desa kecil, seorang pemuda bernama Damar Wulan belum mengetahui bahwa takdir besar sedang menantinya. Damar Wulan, sejak pagi kau terus bekerja. Istirahatlah sebentar. Iya benar, kalau terus bekerja, sapunya bisa lebih kurus daripada pemiliknya. Hahaha, kalian ini selalu saja membuatku tertawa. Kami membawa kabar penting. Apa kabarnya? Seluruh negeri sedang heboh. Ratu mengadakan sayembara. Sayembara apa? Siapa yang bisa mengalahkan Minak Jinggo akan mendapat penghargaan dari kerajaan. Minak Jinggo? Raja Blambangan yang terkenal sakti itu? Ya, katanya gada saktinya mampu merobohkan batu besar hanya dengan sekali pukul. Kalau aku melihat gadonya saja, mungkin aku sudah lari duluan. Jangan meremehkan diri sendiri. Keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap berbuat benar meskipun merasa takut. Apakah benar ini rumah Damar Wulan? Benar, saya sendiri Damar Wulan. Ratu Kencana Wungu memanggilmu ke istana. Wah, jangan-jangan kau akan jadikan prajurit atau koki istana. Aku akan memenuhi panggilan itu. Apapun tugasnya, aku akan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Mari kita berangkat sekarang. Meski bukan berasal dari keluarga bangsawan, Damar Wulan memiliki hati yang teguh dan jiwa seorang kasatria. Meski hanya seorang pemuda sederhana, ketenangan dan keberaniannya membuat banyak orang kagum. Ampun Yang Mulia, Damar Wulan telah datang. Persilahkan masuk. Hamba menghadap Yang Mulia. Bangkitlah Damar Wulan. Aku mendengar engkau dikenal sebagai pemuda yang jujur, rendah hati, dan berani membela kebenaran. Hamba hanyalah rakyat biasa yang berusaha menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Kerendahan hati adalah sifat seorang kesatria sejati. Damar Wulan, Majapahit sedang menghadapi ancaman besar. Minak Jinggo ingin menguasai negeri ini. Maukah engkau menjalankan tugas untuk menyelamatkan kerajaan? Selama tugas itu demi keselamatan rakyat dan kerajaan, hamba siap melaksanakannya. Aku tidak memaksamu. Perjalanan ini penuh bahaya.
Keselamatan negeri lebih penting daripada keselamatan diri hamba. Sikap seperti inilah yang dibutuhkan Majapahit. Baiklah, aku mengangkatmu sebagai utusan khusus kerajaan. Pergilah ke Belambangan dan hadapilah Minak Jinggo dengan kebijaksanaan. Jika perang tidak dapat dihindari, bertindaklah sebagai seorang kesatria. Titah Paduka akan hamba laksanakan. Terimalah keris ini sebagai lambang kepercayaan Majapahit kepadamu. Terima kasih Paduka. Semoga Tuhan memberi jalan terbaik. Damarwulan tidak berangkat sendirian. Dua sahabat setianya, Sabda Palon dan Naya Genggong, ikut mendampingi perjalanan menuju Belambangan. Perjalanan masih jauh. Kakiku sudah seperti ditimpa batu. Kalau kakimu ditimpa batu, kenapa masih bisa berjalan? Itu hanya perumpamaan. Benar juga, tapi kalau ada Wanu di depan, semangatku pasti bertambah 2 kali lipat. Berhenti! Siapa kalian? Kami hanyalah pengembara yang ingin mencari pekerjaan di Belambangan. Apa keahlian kalian? Kalau saya ahli makan. Kalau saya ahli membantu dia makan. Dasar aneh! Sahabat-sahabatku hanya bercanda. Kami dapat bekerja apa saja. Baiklah, Raja Minak Jinggo sedang membutuhkan banyak pelayan dan pekerja di istana. Ikut kami. Terima kasih. Dengan kecerdikannya, Damarwulan berhasil memasuki wilayah Belambangan tanpa menimbulkan kecurigaan. Namun, bahaya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Di dalam istana Minak Jinggo, ia akan berhadapan dengan raja yang terkenal sakti dan sulit dikalahkan. Beberapa hari telah berlalu, Damarwulan berhasil mendapatkan kepercayaan di istana Belambangan. Ia mengamati setiap gerak-gerik Minak Jinggo sambil mencari kesempatan untuk mengetahui kelemahan sang raja. Rahasia itu akhirnya diketahui Damarwulan. Hidup Minak Jinggo! Lihatlah, tidak ada satupun kerajaan yang berani menyerang Belambangan. Sebentar lagi Majapahit pun akan bertekuk lutut. Hidup Minak Jinggo! Hidup Raja Belambangan! Pelayan baru, kemari. Ada titah Paduka. Kau tampak tenang. Apakah kau tak takut kepadaku? Seorang pelayan harus menghormati rajanya, bukan takut tanpa alasan. Jawabanmu menarik. Pergilah. Siapa di sana? Ampun Dewi, hamba hanya ingin memastikan keadaan istana aman. Kami tahu, engkau bukanlah pelayan biasa. Jangan takut, kami tidak akan melaporkannya. Mengapa Dewi mempercayai saya? Karena kami tidak ingin perang terus berlangsung.
rakyatlah yang paling menderita. Kalau begitu, bantulah saya menghentikan peperangan. Ada satu rahasia, kesaktian Kakang Minak Jinggo bertumbuh pada Godo Wesi Gunung. Tanpa senjata itu, kekuatannya akan jauh berkurang. Terima kasih Dewi, budi baik ini tidak akan saya lupakan. Rahasia itu akhirnya diketahui Damar Wulan. Namun, sebelum ia sempat menyusun rencana, penyamarannya terbongkar. Apa itu? Damar Wulan, majulah! Benar, aku Damar Wulan dari Majapahit. Aku datang bukan untuk mencari kekuasaan, tetapi untuk menghentikan kesombonganmu. Berani sekali! Kau pikir dapat mengalahkanku? Kemenangan bukan ditentukan oleh kesombongan, melainkan oleh kebenaran. Kalau begitu, hunuslah senjatamu. Prajurit, kepung dia. Hei, tangkap aku kalau bisa. Jangan sampai mereka lolos. Rasakan kekuatan Godo Wesi Kuning! Pertarungan besar akhirnya dimulai. Kesaktian Minak Jinggo membuat Damar Wulan beberapa kali terdesak. Namun, Damar Wulan tidak menyerah. Ia teringat pesan Ratu Kencana. Keberanian harus disertai kebijaksanaan. Damar Wulan, tenagamu mulai habis. Tak seorang pun mampu mengalahkanku. Kesombonganmu telah membuatmu lupa bahwa setiap manusia memiliki kelemahan. Kalau begitu, rasakan pukulan terakhirku. Damar Wulan, gadanya. Aku kalah. Kemenangan ini bukan untuk kemuliaanku, melainkan untuk kedamaian kedua kerajaan. Turunkan senjata. Kami menyerah. Setelah peperangan berakhir, Damar Wulan kembali ke Majapahit membawa kabar kemenangan. Rakyat menyambutnya dengan sukacita karena kedamaian akhirnya kembali terwujud. Hamba kembali Paduka. Selamat datang Damar Wulan. Engkau telah menjalankan tugas dengan penuh keberanian dan kebijaksanaan. Atas nama rakyat Blambangan, kami berharap kedua kerajaan hidup berdampingan dengan damai.
harapan itu juga menjadi harapan Majapahit. Mulai hari ini, kita membuka lembaran baru dengan semangat persaudaraan. Hidup perdamaian! Hidup persatuan! Majapahit dan Belambangan bersaudara!